tekanan Amerika Serikat dan Israel tak membuat Iran menghentikan serangan ke basis militer dan fasilitas pendukung musuhnya. Iran meluncurkan gelombang serangan ke-42 yang menyasar Israel dan fasilitas Amerika Serikat di Timur Tengah. Media Iran Press TV menyebut dalam serangan berkode Labaik Ya Khamenei ini, Iran meluncurkan rudal andalannya seperti Emad, Qadar, Haibar Shekan, dan Fattah. Selain drone yang selama ini jadi andalan Iran. Israel tak tinggal diam, Iron Dome yang jadi andalan Israel mencegat rudal Iran yang datang. Serangan pada Kamis dini hari telah membuat militer dan warga Israel berjaga, mengantisipasi rudal yang lolos masuk ke wilayah mereka. Pesawat Kementerian Darurat Rusia mendarat di Bandara Internasional Lankaran di Azerbaijan. Pesawat ini membawa bantuan dan obat-obatan untuk selanjutnya dikirim ke Iran. Rekaman video menunjukkan karyawan kementerian dan petugas bandara berdiri di dekat pesawat. Pesawat IL-76 ini membawa lebih dari 13 ton obat-obatan dari Moskwa. Obat-obatan ini akan diserahkan kepada perwakilan resmi pemerintah Iran untuk membantu masyarakat yang terdampak perang. Sebelumnya, Azerbaijan juga mengirimkan 30 ton makanan dan hampir 2 ton obat-obatan untuk Iran. Rusia mulai mengirimkan sejumlah bantuan untuk Iran. Apakah langkah ini membuat Rusia akan terlibat lebih lanjut dalam perang AS dan Israel melawan Iran? Kita bahas bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Policies Dina Prapto Raharja dan pakar hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy. Selamat petang, salam Indonesia. Mbak Dina, apakah sebenarnya bantuan yang dikirimkan oleh Rusia kan sebelumnya informasinya bantu intelijen, kemudian juga soal strategi taktik sekarang dalam bentuk logistik. Apakah ini bisa diartikan sebagai sebuah statement Rusia untuk Amerika Serikat dan Israel? Iya, saya nyatakan bahwa dalam resolusi Dewan Keamanan PBB yang terakhir di beberapa hari lalu ya, itu dikeluarkan satu statement dari Dewan Keamanan PBB bahwa Iran dikecam atas serangannya terhadap negara-negara Teluk. Dan di sana nampak betul yang abstain itu adalah China dan Rusia. Nah, dalam hal ini Rusia lah yang kemudian bergerak sekarang menyediakan atau akan tabling ya, akan menaruh draft alternatif di Dewan Keamanan PBB karena menurut dia apa yang disampaikan dalam resolusi yang terakhir itu tidak menggambarkan bahwa Iran itu korban yang diserang terlebih dahulu gitu. Jadi posisinya di sini sebenarnya untuk menggambarkan bahwa situasi yang berkembang ini masih sangat dinamis dan boleh dikatakan cenderung kacau ya dari segi tata urutan kejadian begitu, sehingga Iran masih merasa belum mendapatkan dukungan atas apa yang dialami dan selama ini dia coba cari solusinya melalui jalan-jalan kerjasama juga komunikasi dengan beberapa pihak itu belum berhasil. Kalau dari lewat Dewan Keamanan PBB, Rusia dan Tiongkok sudah melakukan pembelaan untuk Iran. Kemudian juga artinya sudah ada pengiriman bantuan. Apa yang sebenarnya mau ditunjukkan juga oleh Rusia kepada Amerika Serikat dan Israel? Di sini salah satunya adalah strategi perang. Jadi kedua negara ini secara pribadi menurut saya Rusia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan daya ungkit, daya tawar dalam posisinya dia berhadapan dengan Ukraina dan juga Uni Eropa. Dengan berkurangnya ya, dengan semakin minimnya cadangan minyak yang beredar karena konflik ini, Rusia kemudian mulai menekan Amerika Serikat untuk bisa melepaskan sanksi yang diberikan atas minyak dan gas Rusia. Di sisi yang lain bisa kita lihat bahwa salah satu perjuangannya saya kira adalah BRICS, karena BRICS sekarang juga dipecah ya. India kemarin baru saja makin nampak jelas dia bergerak mendukung Israel dan Amerika Serikat, sementara China dan Rusia
masih berusaha untuk menjaga konsolidasi di dalam BRICS. Di sini daya tawar ya dari segi ekonomi, kemudian konektivitas, kemudian juga dalam hal strategi senjataan itu dimunculkan. Oke, di sisi lain Pak Reza, White House juga jelas bilang Amerika Serikat nggak senang nih dengan bantuan yang diberikan oleh Rusia kepada Iran. Apakah Anda melihat ini sebagai sebuah ancaman yang serius juga? Saya pikir Rusia menempatkan dirinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan yang adil. Memang tidak fair itu menempatkan Iran sebagai seolah-olah sebagai tertuduh ya. Iran adalah korban dari Amerika Serikat dan Israel yang merusak perjanjian hukum internasional, terutama sekali pasal artikel 2.4 dari Piagam PBB. Jadi tadi setuju saya dengan Ibu Dina, hendaknya kita memahami urutan-urutan kejadian. Jadi yang dikritik itu hendaknya jangan Iran saja. Sebab penyebab utamanya adalah Amerika Serikat yang menyerang pada tanggal 28 Februari, dan sebelumnya Amerika Serikat sudah bertingkah pola yang sama pada tahun lalu bulan Juni, dan sebelumnya lagi pada tahun 2018 lewat merusak keramah tamahan dari Joint Comprehensive Plan of Action. Jadi ini ada suatu pola, dan sayangnya Dewan Keamanan PBB ini tidak merujuk kepada sejarahnya begitu. Berarti Pak Reza, Anda meyakini Dewan Keamanan PBB akan bisa mengurai kusutnya kronologi konflik di Timur Tengah ini secara fair nggak? Ya, sekarang ini tampaknya tidak fair karena ada Amerika Serikat di situ yang semena-mena menggunakan hak vetonya. Dan memang di sini perlu koordinasi yang sangat bagus antara Rusia dan China, kemudian didukung oleh anggota-anggota tidak tetap DKPBB jumlahnya 10, agar resolusinya itu lebih tegas begitu. Dan Amerika Serikat juga harus berani, dia yang menyebabkan kerusakan. Jadi kalau sekiranya ada kritik dari DKPBB lewat sebuah resolusi, dia harusnya fair begitu. Jangan menuduh orang sebagai jangan lempar batu sembunyi tangan. Pelaku perusakan atas hukum internasional itu adalah Amerika Serikat dan Israel, dan bukti-bukti menunjukkan tanggal 28 Februari kemarin malah terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran, pemimpin spiritual Iran, dan juga ratusan pelajar-pelajar di Iran. Jadi dunia ini memang PBB ini harus direformasi tampaknya ini agar lebih adil dan lebih menggambarkan kedaulatan sekitar 160 sekaligus. Oke, kalau Mbak Dina melihatnya, Amerika Serikat udah bilang siapapun pemimpin selanjutnya yang tidak di ACC Amerika Serikat nggak akan bertahan lama. Tapi di sisi lain juga Iran, Mujtaba sudah bilang akan membalas dendam. Apakah ini sebenarnya bisa dibaca sebagai kalau eskalasi kayaknya akan masih memanas? Betul. Saya kira mungkin lebih jelas kalau saya bilang di Dewan Keamanan PBB saat ini sudah buntu. Sebenarnya kemarin memang sempat ada harapan ya bahwa ketika digagas satu resolusi, bayangan saya itu akan bicara soal kemanusiaan lah, atau minimal penegakan dari prinsip-prinsip pada saat negara berperang. Ternyata bukan itu. Dan kalau saya lihat komposisi dari anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, ini memang cenderung komposisinya berisi negara-negara yang pro terhadap Amerika Serikat. Artinya memang buntu ya selama mungkin setahun ini, kecenderungannya adalah kita nggak bisa jalan lewat Dewan Keamanan PBB. Berarti jalur yang harus kita tempuh adalah justru di luar. Kemarin juga sempat ada statement dari ASEAN, dan statement di ASEAN itu menurut saya juga cenderung masih bingung ya suasananya, karena ASEAN juga mengecam serangan Iran, dan Thailand bahkan protes dan memanggil duta besar Iran untuk ketemu. Ini kan berarti posisinya orang masih tetap bingung, negara-negara di dunia ini masih bingung tentang sebenarnya apa sih yang menjadi pokok permasalahan. Padahal menurut saya sih harusnya kita bisa melihat bahwa Iran itu misalnya kalau dia dikatakan menyerang sembarang gitu ya, pesawat-pesawat atau vessel, kapal-kapal yang lewat di Selat Hormuz. Faktanya kapal dia aja ditembak posisinya itu di Samudra Hindia gitu, jauh dari posisi perang. Itu pun ditembak di torpedo waktu itu oleh Amerika Serikat. Jadi kita harus bicara betul-betul secara proporsional, kembali lagi melihat
Karena kalau tidak, ini saya kira eskalasi Rusia dan Cina semakin bertekad untuk membantu itu akan memperburuk. Apalagi dari pihak Israel dan Amerika Serikat, kata-kata yang dilontarkan itu super Provokatif masih ya? provokatif ya. Oke, di tengah kebingungan itu sejauh mana juga kemungkinan negara-negara yang kapal tankernya diserang di Selat Hormuz ataupun negara-negara yang ada pangkalan Amerika Serikatnya juga diserang oleh Iran akan terlibat. Tapi jangan dijawab dulu, nanti saya akan minta tanggapan dari keduanya. Tetap bersama kami, tetap di Kompas TV. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa